Tuhan, izinkan aku melihat Engkau sungguh hadir, mulia, dan itulah cahaya kehidupanku. Saudara-saudara, jangan biarkan cahaya dalam hidupmu menjadi padam. Biarlah kemuliaan Tuhan inilah yang membakar kembali pancaran kemuliaan itu. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Hari ini adalah edisi ke-56 di tahun 2024 ini. Kalau Anda mendengar video ini di hari Minggu, saya Romo Yosef mengucapkan selamat hari Minggu, Minggu Prapaskah yang kedua. Saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah tinggalkan perayaan Ekaristi. Sesibuk apapun hidup Anda, setidak mungkin apapun peluang-peluang, kalau masih bisa diusahakan, tolong diusahakan. Karena perayaan Ekaristi di hari Minggu tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Rahmat dari Tuhan mengalir betul-betul bekerja dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, bawa keluarga Anda masuk ke gereja, rayakan Ekaristi bersama-sama. Saudara-saudaraku, izinkan saya untuk bertanya kepada Anda. Coba tolong Anda tulis di kolom komen ya. Waktu Anda masih muda, apa cita-cita Anda? Coba tulis. Saya pengen tahu cita-cita Anda apa sih dulu. Mungkin kalau saya tebak-tebak buah manggis, jadi dokter Romo, jadi insinyur Romo, jadi astronot, jadi presiden, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, pertanyaan saya kedua, apakah hidup Anda sekarang ini sudah sesuai dengan cita-cita yang Anda impi-impikan dulu? Aduh Romo, jauh Romo. Dulu pengen jadi dokter, sekarang malah jadi ibu rumah tangga. Dulu saya mau masuk jadi biarawati Romo, sekarang malah jadi ahli keuangan Romo. Dulu Romo saya pengen Romo jadi banker Romo, sekarang malah kelilit utang pinjol Romo. Saudara-saudara yang terkasih, cita-cita hanyalah tinggal cita-cita kalau kita tidak gantungkan cita-cita, harapan kita pada Tuhan. Kalau Anda tanya balik kepada saya, Romo Jo ini cita-citanya apa? Saya pernah ngomong, saya pernah cerita di beberapa video saya sebelumnya. Nah, waktu masih kecil saya sadar betul cita-cita mulia saya mau jadi dokter. Untuk ngobatin orang secara gratis. Bayangin, itu zaman saya SD, SMP, saya udah punya pikiran seperti itu. Tetapi ketika saya dewasa, saya tahu, saya lihat darah aja, saya udah langsung takut. Ngelihat ada badan kodok di belek-belek aja saya geli gitu. Ya udah kayaknya nggak mungkin jadi dokter deh. Tapi siapa sangka malah Tuhan menggiring saya menjadi dokter kitab suci. Tugasnya bukan menyembuhkan hanya fisik orang saja, tapi juga rohani, jiwa orang-orang beriman. Saudara-saudara yang terkasih, betul-betul Tuhan itu, Tuhan ini cita-citaku. Terserah pada kehendakmu, lakukan apa yang terbaik di matamu. Nah, menjelang saya dewasa saudara-saudara, saya punya cita-cita yang lain lagi, cita-cita baru lagi, yaitu saya mau setiap hari saya melihat kemuliaan Tuhan. Itu dia cita-cita saya. Meskipun ada begitu banyak kabut, meskipun ada begitu banyak penghalang-penghalang, Tuhan izinkan saya untuk melihat kemuliaan-Mu setiap hari. Setiap detik dalam kehidupan saya, dalam segala hal yang saya lakukan, dalam segala hal pelayanan-pelayanan saya. Meskipun kadang-kadang lelah, kadang-kadang capek sih, tapi kan saya nggak boleh ribut capek. Misalnya kemarin kalau hari Sabtu tuh, saya jam 5:30 pagi udah langsung berangkat dari Cempaka Putih sampai ke BSD. Saya mengajar, biasanya sampai siang. Lalu siang rapat lagi. Kalau kemarin itu saya harus ngajar lagi di sebuah paroki jauh di Jakarta Utara. Pulang-pulang sampai rumah jam 10, setengah 11 malam. Tapi saya mencoba, di balik kelelahan-kelelahan manusiawi, di balik kelelahan mental juga, Tuhan izinkan saya untuk melihat kemuliaan-Mu. Itulah yang menjadi cita-cita yang selalu saya perjuangkan dalam doa-doa pagi atau setiap malam. Tuhan izinkan Tuhan, di balik rangkaian peristiwa-peristiwa yang aku lalui hari ini, di mana letak kemuliaan-Mu untuk bisa aku lihat.
Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ini menarik ini. Kalau kita bisa menggali bacaan Injil yang dibacakan hari Minggu tanggal 25 Februari di Prapaskah minggu yang kedua. Karena apa? Dalam bacaan Injilnya diceritakan Yesus dimuliakan di atas gunung. Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Saya sudah pernah mengatakan saudara-saudara, posisi sebuah kisah dalam Injil itu penting. Apakah dia di awal, apakah dia di akhir, apakah dia di tengah-tengah. Tadi Anda mendengar Markus bab 9. Kita tahu Injil Markus ada berapa bab? 16 bab Romo. Pinter. Berarti kalau 9 itu ya tengah-tengah tapi lewat tengah-tengah Romo. Udah hampir terakhir tapi belum terakhir-terakhir banget. Betul, pinter. Nah, ternyata kalau kita lihat saudara-saudara, dari Markus mulai Markus bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8. Ternyata itu penuh dengan kisah-kisah kesalahpahaman para murid terhadap ajaran Yesus. Ketidakmampuan para murid untuk memahami siapa Yesus. Ternyata yang tidak paham itu bukan cuma para murid saja. Tetapi orang-orang lain yang melihat, yang mendengar, yang mengalami sendiri di depan mata kepala mereka tentang mukjizat, penyembuhan-penyembuhan, karya-karya Yesus, pengajaran Yesus. Banyak orang yang tidak paham. Bisa jadi juga para murid ini juga lelah. Kan kalau kita belajar matematika misalnya, udah belajar nih dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Sampai lupa makan, lupa ke WC. Tapi nggak ngerti-ngerti. Capek nggak? Capek, Romo. Kalau belajar terus ngerti, 1 jam 30 menit kita belajar, kita ngerti. Wah, tambah semangat-semangat. Makin pinter. Tapi beda cerita, udah belajar lama-lama. Mencoba memahami, tapi nggak ngerti-ngerti. Capeknya double-double, bukan? Seperti itulah yang dirasakan oleh para murid Yesus. Capeknya itu bukan cuma soal fisik saja, mereka ikut Yesus kemana-mana. Tapi juga mental jiwa mereka. Kenapa? Begitu sulitnya memahami Tuhan Yesus ini, guru mereka, pribadi yang kepadanya hidup mereka sudah mereka gantungkan. Mereka sudah meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka meninggalkan rumahnya untuk mengikuti Yesus. Tetapi kita lihat sampai Markus bab 9 saja, mereka belum juga mengerti. Maka dari itu saudara-saudara, ini dia. Ada satu kata dalam bacaan Injil yang menarik buat saya. Dikatakan begini, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Saudara-saudara, berarti kalau 6 hari kemudian, itu berbicara soal minggu lalu atau kisah sebelumnya. Mari kita cek, ada apa 6 hari sebelumnya? Di situ ada dari Markus bab 8, yaitu soal pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus ada di Markus 8. Markus ada 16 bab. Berarti pengakuan Petrus ada di tengah-tengah. Itulah puncaknya kehidupan Petrus. Karena dia betul-betul bisa mengenali siapa identitas gurunya ini. Dikatakan Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya kepada mereka, murid-muridnya ini, "Tetapi apa katamu? What do you say? Who I am? Siapakah aku ini?" Di antara 12 murid hanya Petrus yang menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Artinya, jawaban Petrus adalah jawaban yang benar. Tetapi jangan dicerita-ceritakan dulu. Kenapa sih? Nah, ini dia. Kesiapan seseorang untuk menerima identitas Yesus butuh proses, butuh waktu, butuh akar yang sangat dalam. Butuh pengalaman-pengalaman. Untuk orang bisa mengakui Yesus adalah Mesias. Tidak pernah bisa instan. Nah, kemudian dikatakan, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka
bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakan dengan terus terang. Nah, ini dia. Pribadi yang bernamanya Petrus, yang katanya bisa mengenali, membongkar siapa identitas Yesus yang sesungguhnya. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudara yang terkasih, coba kalau kita memposisikan diri sebagai Petrus, baru aja berbangga diri, mungkin punya alasan buat sombong ya, karena 12 cuman Petrus yang bisa menjawab siapa Yesus. Berarti betul tebak-tebakannya selama ini. Ternyata pribadi Yesus inilah Mesias yang memang sudah dinanti-nantikan oleh seluruh orang Israel. Mesias adalah seorang juru selamat yang dijanjikan Allah kepada Daud. Daud itu kan sekitar tahun 1100 sebelum Yesus lahir. Allah berkata kepada Daud, aku akan membangkitkan salah seorang dari keturunanmu yang kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Bayangin saudara-saudara, 1000 tahun orang Israel menanti-nanti sambil menebak-nebak. Pasti tidak mudah. Pasti sulit sekali, luar biasa. Termasuk juga orang-orang di zaman Yesus. Mereka mungkin, iya kali dia Mesias. Tapi kok Mesias kok bukannya begini, bukannya begitu. Itu yang terjadi. Tetapi hanya Petrus. Lagi-lagi saya pernah mengatakan Petrus adalah simbol gereja. Kalau Petrus diceritakan dalam Injil simbol gereja, maka kesaksian jawaban Petrus bahwa Yesus adalah Mesias adalah cermin dari iman gereja. Bahwa Tuhan Yesuslah sungguh-sungguh Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi apa daya saudara-saudara, baru aja berbangga dikit langsung. Begitu Yesus menceritakan tentang penderitaannya, dia akan disiksa, dia akan dibunuh. Langsung Petrus gak rela kalau gurunya yang hebat, gurunya yang Mesias dari Allah ini bisa menderita bahkan wafat, disiksa seperti itu. Maka Petrus mencoba mengingatkan Yesus. Tapi inilah titik letak kesalahan Petrus. Dia berpikir Allah pikirannya sendiri, kerangka pikirannya sendiri, kerangka pikiran manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, teguran Yesus kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Bayangin coba, hanya Petrus seorang manusia yang dimarahi seperti itu oleh Tuhan Yesus. Kita nggak bisa lihat lagi tokoh-tokoh yang lain yang mengalami dimarahin seperti itu. Enyahlah iblis. Murung, sedih, bingung. Salahku apa? Kok aku dimarahin sekeras itu? Bayangin saudara-saudara, capek. Mencoba memahami, mencoba mengerti. Begitu bisa paham, langsung diomelin seperti ini. Capek. Maka dari itu di Markus bab 9, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ini dia. Yesus tahu mungkin Petrusnya murung, kok Petrusnya jadi banyak diem, kok Petrusnya jadi kayak orang guilty feeling gitu ya. Maka yuk diajak bersama Tuhan Yesus. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang atau memutihkan pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Romo, kenapa Musa ya? Kenapa Elia ya? Kenapa bukan Abraham? Bukan Yusuf, anak Yakub? Bukan Salomo? Bukan Daud? Kenapa Musa dan Elia? Nah ini dia. Musa adalah cermin simbol dari Taurat. Elia adalah simbol dari nabi-nabi. Betul-betul dua pribadi inilah, dua kekuatan dalam perjanjian lama. Simbol yang luar biasa dalam perjanjian lama. Artinya, kalau kita mau memahami peristiwa Yesus, penderitaannya, wafatnya, bahkan sengsaranya, ajakan pertobatannya, tidak pernah bisa dilepaskan dari Taurat,
dan juga kitab nabi-nabi. Itu poinnya. Nah, dikatakan, kata Petrus kepada Yesus, Rabi, artinya guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Perhatikan kata-kata Petrus ini. Rabi, guru, berbahagialah, alangkah berbahagianya kami. Saudara-saudaraku terkasih, peristiwa yang terjadi di atas gunung itu adalah sebuah hiburan istimewa buat para murid Yesus yang mungkin lelah untuk mencari jawab tentang gurunya ini, tentang misterinya, tentang karyanya, misinya, visinya. Lelah, lalu diberi penghiburan. Allah yang menghibur umatnya, Allah yang menguatkan umatnya, Allah yang membuka mata umatnya yang seringkali salah memahami kehendak Allah. Maka Petrus waktu itu melihat kemuliaan yang ada dalam diri Yesus terpancar luar biasa. Maka dia bilang, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Nah, kalau kita lihat, yang dilakukan oleh Petrus adalah dia mau mendirikan 3 tenda. Karena apa? Sebagai pemimpinnya para rasul, dia merasa bertanggung jawab. Guruku ini kedatangan tamu, tamunya juga orang besar. Maka aku sebagai pemimpin para murid-murid yang lain, aku harus mendirikan tempat tinggal, tempat istirahat buat 2 tokoh ini. Dikatakan selanjutnya, saudara-saudara, ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus ia katakan, karena mereka sangat ketakutan. Saudara-saudara yang terkasih, itulah pengalaman rohani, pengalaman melihat kemuliaan Tuhan. Di satu sisi kita merasa bahagia gitu ya, damai, sukacita, tapi di sisi lain pengalaman itu sangat menakutkan. Karena apa? Kita sadar kita tidak layak untuk bisa ada di tempat itu, melihat kemuliaan Allah. Maka bisa melihat kemuliaan Allah bukan karena prestasi manusia, tapi semua karena kemurahan hati Allah. Memberikan berkat-Nya, membawa kita untuk melihat kemuliaan-Nya. Itu yang dialami oleh Petrus bersama 2 temannya ini. Kemudian datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara-saudara, itulah suara dari surga, suara dari Allah Bapa sendiri kepada Yesus putranya. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itulah kemuliaan yang kita terima, yang kita lihat, yang kita rasakan. Ternyata bukan hanya untuk kita nikmati seorang diri, tetapi sebuah ajakan, sebuah undangan untuk mengenali siapa Tuhan Yesus. Dan juga yang tidak kalah penting, sikap yang seperti apa yang harusnya kita lakukan terhadap dia. Dengarkanlah dia. Saudara-saudara yang terkasih, maka membaca firman Tuhan, melihat benang-benang merah firman Tuhan dengan kehidupan kita, itulah sebuah kemuliaan Tuhan. Itulah yang saya harapkan setiap hari dalam doa-doa saya, dalam pantang puasa kita sebagai orang beriman. Tuhan, izinkan aku boleh melihat kemuliaan-Mu. Terjadilah padaku Tuhan menurut kehendak-Mu. Itulah kerinduan jiwaku, itulah impianku. Aku boleh melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluargaku, di tengah orang-orang sakit yang aku layani, di tengah pekerjaanku, kesibukanku, pelayananku. Tuhan, izinkan aku melihat Engkau sungguh hadir, mulia, dan itulah cahaya kehidupanku. Saudara-saudara, jangan biarkan cahaya dalam hidupmu menjadi padam. Biarlah kemuliaan Tuhan inilah yang membakar kembali pancaran kemuliaan itu. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, kita berjuang lagi di Minggu Prapaskah yang kedua. Pantangnya bagaimana? Puasanya bagaimana? Amal kasihnya bagaimana? Doanya bagaimana? Cek, puji Tuhan Romo, masih aman terkendali. Terima kasih, bye-bye.